Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan tetap membimbing menuntun kami, mengajari kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu lebih mendalam. Dan demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan urapi dan berangkatkan secara khusus lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari tema membangun hidup yang bermanfaat yang didasarkan pada 1 Korintus 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Sebelum kita melihat ayat ini dengan lebih mendalam, penting untuk memahami konteks sejarah dan alasan penulisan surat 1 Korintus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota yang penuh dengan berbagai budaya dan kebiasaan. Jemaat Korintus menghadapi banyak masalah moral dan etika, termasuk perselisihan dan perpecahan dalam gereja mereka. Surat 1 Korintus adalah usaha Paulus untuk memberikan panduan moral, etika, dan rohani kepada jemaat tersebut. Dia ingin memperbaiki masalah-masalah dalam gereja dan memberikan pengajaran yang benar dalam iman Kristen. Perlu saya ulangi lagi 1 Korintus 10 ayat 24 ini. Saya bacakan buat kita sekali lagi. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 24 adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang mengarah pada prinsip-prinsip moral yang sangat penting. Mari kita pelajari setiap kata dalam ayat ini. Jangan seorang pun. Ini adalah larangan awal yang menekankan bahwa prinsip ini berlaku untuk setiap orang di dalam jemaat. Kalimat yang mencari keuntungannya sendiri ini mengacu pada orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan orang lain dalam keputusan dan tindakan mereka. Dilanjut lagi dengan tetapi hendaklah tiap-tiap orang. Ini adalah pernyataan yang kontrastif, menggantikan egoisme dengan perilaku yang berbeda. Mencari keuntungan orang lain. Ini adalah inti dari pesan ini. Paulus mengajarkan bahwa setiap anggota dalam gereja seharusnya memikirkan dan mencari kepentingan orang lain, bukan hanya diri mereka sendiri. Pesan dalam 1 Korintus 10 ayat 24 ini sangat mendalam. Kepedulian terhadap sesama, dan ini terkandung dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan pentingnya memiliki kepedulian yang sejati terhadap sesama. Dalam konteks gereja, ini berarti bahwa kita seharusnya tidak hanya mengikuti keinginan atau kepentingan pribadi kita, tetapi juga memikirkan bagaimana tindakan atau keputusan kita akan mempengaruhi orang lain dalam jemaat. Kemurahan hati dan pengorbanan. Prinsip ini menuntut sikap kemurahan hati dan pengorbanan. Ini berarti siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan orang lain. Ini adalah manifestasi konkret dari kasih Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah
pembangunan komunitas yang kuat. Pesan ini juga berkontribusi pada pembentukan komunitas Kristen yang kuat. Ketika setiap orang dalam jemaat memikirkan kepentingan orang lain, maka komunitas tersebut akan menjadi tempat di mana kasih, perhatian, dan dukungan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, mari kita lihat apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari lewat ayat ini. Yang pertama adalah kesadaran sosial. Penting untuk memiliki kesadaran sosial yang kuat. Ini berarti tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita dapat membantu dan melayani orang lain di sekitar kita. Yang kedua adalah kepemimpinan yang sejati. Dalam peran kepemimpinan atau pengaruh kita harus memimpin dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang pelayanan dan bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, mengatasi egoisme. Egoisme adalah salah satu sifat manusiawi yang perlu diatasi dalam diri kita. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengalahkan sifat tersebut dan hidup dengan sikap yang lebih baik. Saudaraku, akhirnya saya simpulkan 1 Korintus 10 ayat 24 ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ini adalah prinsip yang kuat dalam iman Kristen yang mengarah pada pembentukan komunitas yang kuat, kasih yang sejati, dan pelayanan yang tulus. Kiranya kita dapat mengaplikasikan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun hidup yang bermanfaat bagi sesama. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan harian ini. Dan hari ini kami telah mendapatkan bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami, membuang egoisme dalam hidup kami. Bapa, hanya lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat melakukannya. Kami dapat mampu melaksanakannya Tuhan dalam kehidupan kami. Marilah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kami Tuhan untuk dapat berjalan pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami Tuhan berserah kepadamu Yesus Kristus. Seluruh hidup kami, masa depan kami hanya serahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.